إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beberapa saat sebelum perang Al-Qadisiyah terjadi, Panglima tentara Islam Sa'ad bin Waqqas mengutus sahabat Rib'i bin Amir untuk bertemu dengan Panglima tentara Persia Rustum. Ketika pertemuan itu terjadi, Rustum mengajukan satu pertanyaan yang pendek tapi sangat mendasar, karena ini menyangkut apa tujuan dari masuknya tentara Islam ke wilayah Persia. Kemudian dijawab oleh Rib'i bin Amir dengan satu ungkapan yang jika diringkas itu boleh kita rumuskan kurang lebih bahwa tujuan dari tentara Islam masuk ke Persia tak lain adalah litahririn nas, untuk membebaskan manusia, min ibadatin nas, dari penghambaan kepada manusia, ila ibadati rabbin nas, menuju kepada penghambaan terhadap Rabbnya atau Tuhannya manusia. Apa yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ini senada dengan apa yang ditulis oleh baginda Rasulullah SAW kepada penduduk Najran, sebagaimana diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Di situ Nabi menulis kepada penduduk Najran, ad'aukum ila ibadatillah min ibadatin nas, min ibadatil ibadat. Aku menyeru kepada kalian untuk menyembah Allah dari menyembah hamba Allah. Bukan hanya itu, Nabi juga mengatakan kepada penduduk Najran, wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Aku menyeru kepada kalian untuk masuk ke dalam kekuasaan Allah, meninggalkan kekuasaan manusia. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa negeri kita ini sudah merdeka dari penjajahan kolonial. Tapi penting bagi kita menyertai rasa syukur itu dengan tafakur, merenung, berpikir. Apa yang penting untuk kita renungkan atau kita pikirkan, yakni apakah negeri kita ini sudah sungguh-sungguh atau betul-betul
meraih kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki. Sekali lagi, apakah negeri kita ini sudah betul-betul telah meraih kemerdekaan hakiki, dan kita telah hidup di negeri dengan kemerdekaan hakiki itu? Bagaimana kita menilainya? Yang pertama dan utama adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, bahwa kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang diciptakan tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu betul-betul kita bisa tunduk patuh kepadanya. Sebagaimana pengertian ibadah, para ulama menjelaskan bahwa al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wattizamu ma syara'ahu minad din, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya. Jadi kemerdekaan hakiki adalah ketika kita bisa menjalani hidup sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rabi bin Amir tadi itu. Li tahririn nas, membebaskan manusia, min ibadatin nas, dari penghambaan kepada manusia, ila ibadati rabbin nas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mesti perhatikan apakah negeri kita ini sudah juga sepenuhnya tunduk patuh kepada segenap perintah Allah, terbebas dari segala tekanan atau pengaruh negara lain yang membuat negeri kita ini tak bisa tunduk patuh kepada segenap perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Jemaah sekalian, dua hal inilah yang penting untuk kita renungkan atau kita jadikan sebagai dasar untuk kita merenung. Karena merenung, berpikir itu sangat penting. Sebagaimana Nabi mengatakan, tafakkarus sa'ah khairun min ibadatis sana. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dari kita berpikir sejenak, kita menjadi tahu apa yang tengah terjadi pada diri kita atau yang terjadi di sekitar kita. Nah, jika kita renungkan dengan sungguh-sungguh, kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, kita nilai dengan dasar yang tadi sudah disebut, maka nyatalah bahwa kita ini saat ini belum sampai kepada apa yang disebut merdeka secara hakiki. Mengapa? Karena tolak ukurnya sederhana saja. Apakah kita ini betul-betul sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu tolak ukur sederhana. Apakah kita ini sudah bisa betul-betul mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, menjadikan syariah Allah, ketentuan Allah, hukum Allah itu sebagai tolak ukur dalam kita berpikir dan bertindak. Jika iya, kita bisa katakan kita sudah merdeka secara hakiki. Tapi kalau belum dan faktanya memang belum, maka nyatalah bahwa kita belum merdeka secara hakiki. Apa buktinya? Kita bisa tengok di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, khususnya istri dan anak perempuan kita itu, untuk memakai
apa yang disebut dalam Al-Quran itu jilbab dan khimar. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab itu pakaian, saubun wasi'un yurhina ilal asfal, yang longgar menjulur sampai ke bawah. Itu namanya jilbab. Sedang kerudung itu disebut dalam Al-Quran sebagai khimar. Wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah mereka menjulurkan khumur jamak dari khimar di atas dada mereka. Tahun 80-an ada sejumlah siswi SMA di Bandung, Surabaya, Jakarta, Bogor belum memakai jilbab, baru memakai khimar. Dilarang, bahkan kemudian dipecat. Ini bukti kecil bahwa kita ini belum merdeka secara hakiki. Ya, tapi itu sudah lewat, betul, kita sudah lewat. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi larangan itu. Tetapi bukan berarti kemudian semuanya sudah selesai, belum. Buktinya apa? Buktinya ketika kita ini ingin terbebas dari riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Alih-alih riba yang diharamkan oleh Allah itu terusir dari negeri kita, yang ada justru riba ini menjadi pilar utama tegaknya sistem keuangan dan ekonomi negeri kita. Riba ini sesuatu yang sangat diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi mengatakan dirhamu riba, 1 dirham riba. 1 dirham kurang lebih sekitar 145.000 rupiah, sedikit. Ya'kulur rajul, yang dimakan oleh seseorang wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui bahwa itu riba, asaddu min sittati wa thalathina zanyatan. Dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Karena itulah Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Fa illam taf'alu, jika kau tidak melakukan, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasul itu akan memerangi kalian. Jamaah sekalian, jika kita sudah merdeka secara hakiki, tak ada lagi yang begini-begini. Jika kita ini mau kita mungkin tidak, tetapi masih kena di debu-debunya. Jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu kita hendak mensahkan RUU KUHP. Di dalamnya ada pasal pemidanaan LGBT. Tapi buru-buru pasal itu dicoret oleh karena ada tekanan internasional, khususnya dari Amerika. Apakah kita sudah merdeka secara hakiki? Kalau kita merdeka secara hakiki, kita bisa menetapkan hukum apapun, apalagi itu hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini hari jamaah sekalian, negeri yang mayoritas muslim ini tak jelas sikapnya terhadap LGBT. Diterima atau ditolak? Kalau ditolak, kenapa masih begini rupa? Tak ada tindakan apapun. Ditolak atau tidak, itu menunjukkan ketidakjelasan. Kenapa tidak jelas? Karena kita tidak punya dasar. Jika kita merdeka secara hakiki, kita akan punya dasar, punya tolok ukur. Apa tolok ukurnya? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita punya istilah yang digunakan untuk menyebut mereka. Apa itu? Fahisah. Jamaah sekalian boleh buka surat Al-Ankabut ayat 38. Di sana jelas sekali itu istilah itu kita jumpai. Walutan idh qala liqaumihi innakum la ta'tunal fahisah. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian itu telah melakukan fahisah. Fahisah itu apa? Fahisah itu bukan sekedar kemungkaran yang besar.
tapi juga sebuah perbuatan yang amat sangat menjijikkan. Sebegitu menjijikannya sampai Nabi Lut mengatakan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tak seorang pun sebelum kalian di muka bumi ini melakukan hal itu. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Jamaah sekalian, oleh karena kita tak jelas tolak ukurnya, maka kita tak pernah menyebut itu sebagai apa. Andai kita merdeka secara hakiki, kita betul-betul mewujudkan ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah, maka ketemulah istilah itu, dan dengan istilah itu kita langsung bisa menempatkan mereka itu sebagai apa? Yaitu sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan fahisah. Dan dengan begitu kita tahu bagaimana memperlakukan mereka. Di antaranya jelas sekali dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul al-fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah yang perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksualitas, yang menghomoi dan yang dihomoi. Faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Jelas, keras sekali. Dan hadis ini baru kita pahami ini hari, bahwa ternyata inilah satu-satunya cara untuk menghentikan perkembangan kaum LGBT yang sekarang makin hari makin deras. Jamaah sekalian, sudah ada 39 negara yang mensahkan same-sex marriage, pernikahan sejenis. Indonesia belum, tapi bukan tidak mungkin. Sebagaimana Amerika Serikat tahun 50 mereka begitu keras menentang, tapi tahun 2015 mereka terpaksa menyaksikan kenyataan bahwa pernikahan sejenis yang begitu keras ditentang oleh mereka puluhan tahun yang lalu, hari itu sah melalui voting di Mahkamah Agung 5-4. Di Asia Tenggara, Thailand sudah mensahkan. Bukan tidak mungkin akan terjadi di negeri kita, jikalau apa? Jikalau kita lemah, jikalau kita tidak punya tolak ukur, jikalau kita tidak berjuang. Berjuang apa? Berjuang meraih kemerdekaan yang hakiki, di mana kita bisa beribadah sepenuhnya kepada Allah dan membawa negeri kita ini yang merdeka atas berkat rahmat Allah, juga tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariah itu sebagai tolok ukur dalam pikiran maupun perbuatan, mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedemikian sehingga jamaah sekalian, kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk satu negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan itulah yang hendak kita tuju. Karena itu perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki itu sesungguhnya adalah perjuangan yang boleh kita sebut sebagai wujud dari cinta kita kepada tanah air negeri ini, cinta kepada bangsa dan negara ini. Dan kita bisa mengatakan bahwa siapa saja yang menghalangi perjuangan ini, justru merekalah yang harus disebut sebagai orang-orang yang tidak cinta kepada negeri ini. Mengapa? Karena perjuangan ini akan membawa negeri ini yang sudah merdeka atas berkat rahmat Allah untuk mendapatkan keberkahan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dulu pada saat merebut kemerdekaan fisik, senjata kita adalah bambu runcing. Lawan kita tentara kolonial. Ini hari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki. Lawan kita bukanlah orang asing, bukanlah orang kafir. Lawan kita mungkin adalah sesama Muslim yang sudah terpengaruh oleh paham sekularisme. Senjata kita apa? Senjata kita adalah pemahaman yang benar tentang Islam. Itu senjata kita. Logikanya negeri mayoritas Muslim mestinya semua serba Islam itu mudah, tapi pada faktanya tidak demikian. Itu menunjukkan bahwa hambatan terbesar dari untuk usaha kita untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki tak lain adalah umat Islam sendiri. Umat Islam yang belum paham atau tidak paham, disitulah penting untuk dipahamkan. Umat Islam yang salah paham, disitulah pentingnya untuk diluruskan salah pahamnya itu. Dan umat Islam yang punya paham salah, dia Muslim tapi sekuler, kapitalis, sosialis, bahkan ada juga yang komunis, itu yang akan menjadi lawan-lawan. Tetapi dengan dakwah, mudah-mudahan kita berharap mereka-mereka yang salah paham pun akhirnya lurus pula pahamnya, karena mereka sesungguhnya adalah saudara kita yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini sama-sama berdoa mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, penuh tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara-din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.